Oke, jumpa lagi di channel Widi Teknisi, channel yang mengulas seputar cara servis barang elektronik. Oke teman-teman, nah kali ini kita akan bahas tentang handphone ya teman-teman. Nah ini di depan saya ada handphone Samsung Grand Prime, dan kerusakan handphone ini tidak bisa di charger. Nah teman-teman bisa lihat, nah ini sudah ada tandanya. Jadi ini tidak bisa di charger ya teman-teman. Dan nah ini sudah saya colokkan kabel chargernya. Nah ini kalau saya colokkan kabel chargernya, di sini tidak bisa mengisi. Nah, jadi tanda baterainya berkedip-kedip ya teman-teman. Dan ini handphonenya sudah saya bongkar. Nah, jadi seperti ini dia. Dan ini setelah saya lakukan pengecekan, saya pikir yang bermasalah adalah konektor chargernya. Ternyata tidak ya teman-teman. Ternyata konektor chargernya masih bagus. Dan nah ini coba saya akan lepas baterainya. Nah ini terasa panas sekali pada bagian ini teman-teman. Ini terasa sangat-sangat panas. Dan ini setelah saya lakukan pengecekan, ternyata IC chargernya sepertinya rusak. Oke, sebentar, coba saya akan angkat dulu mesinnya. Nah, ternyata IC charger ini panas ya teman-teman. Nah, ini IC-nya sangat panas sekali. Nah, itu adalah tipe IC-nya RT5033. Dan di sini saya akan mengganti IC-nya. Nah, ini IC-nya akan saya ganti. Oke, nah ini saya pakai seperti ini teman-teman. Dan sekarang saya akan colokkan chargernya. Nah, ini chargernya saya akan colokkan. Nah, teman-teman bisa lihat itu IC-nya langsung panas. Oke teman-teman, nah di sini langsung saja kita akan cabut dulu IC-nya. Oke teman-teman, nah ini setelah saya lakukan pengecekan ternyata IC-nya tidak rusak. Nah, walaupun tadi sempat saya kasih fluk dan begitu dicolokkan kabel chargernya ternyata IC-nya langsung panas, dan ternyata IC-nya tidak rusak ya teman-teman. Dan ini setelah saya lakukan pengecekan ternyata saya mendapati sebuah kapasitor chip yang rusak. Jadi ini kapasitornya short. Oke, coba saya akan zoom in. Oke teman-teman, nah ini dia kapasitornya yang short. Nah, kapasitor ini ukurannya kecil juga ya teman-teman. Nah, ini dia kapasitornya. Dan ini kapasitornya belum saya lepas, cuma saya geser dari tempatnya. Nah, ini dia kapasitornya. Ternyata IC ini masih bagus ya teman-teman. Dan kalau kita ukur kapasitor ini ternyata short. Oke, sebentar coba saya akan ukur. Nah, ternyata kapasitor ini short ya teman-teman. Dan setelah saya geser seperti itu, handphonenya sekarang sudah bisa di charger. Oke, coba saya akan pasang ke unitnya.
Oke, sebentar saya akan pasang baterainya. Oke, sekarang kita akan colokkan chargernya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat. Dari sini kita sudah bisa lihat ya teman-teman, kalau handphone ini sudah bisa di charger. Nah, jadi permasalahannya cuma itu saja, yaitu kapasitornya ada yang short. Oke teman-teman, nah ini handphonenya tinggal saya tutup dan rapikan saja. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat untuk subscribe, silahkan di subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga sangat-sangat bermanfaat, dan terima kasih. Nah, ini sudah mode charger. Oke, coba saya akan lepas. Oke, coba saya akan charger. Oke teman-teman, semoga sangat-sangat bermanfaat, dan terima kasih.